Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Syaidah Thaibah Zahra. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 23015097. Di sini saya akan mengerjakan atau menuntaskan tugas saya dari mata kuliah karakter building dengan tema yaitu karakter kepemimpinan. Sekarang saya sudah sama inspiratif saya, yaitu saya sendiri bernama Yurizul Fajri. Di sini saya akan bertanya, gimana Aba mendefinisikan kepemimpinan yang efektif? Kepemimpinan yang efektif itu adalah kepemimpinan yang dijalankan secara tegas dan fleksibel. Lalu apa ada rasa takut atau ragu saat Aba menjadi seorang leader? Jika emang ada, lalu apa kekuatan Aba untuk dapat memimpin tim Aba, dan apakah Aba yakin bisa menjalaninya? Dalam posisi menjadi seorang pemimpin itu kita tidak boleh takut dan tidak boleh ada keraguan sama sekali. Karena dalam kepemimpinan itu jika ada rasa takut dan keraguan, itu hasilnya nggak akan bagus ke depannya. Dan anak buah kita sendiri atau bawahan kita akan melihat kita sebagai pemimpin yang tidak bisa membawa arah tujuannya. Seperti itu. Lalu hal apa yang perlu Aba pelajari sebagai seorang pemimpin, dan skill apa aja yang perlu dilatih sebagai leader agar semakin baik? Sebagai seorang leader atau sebagai seorang pemimpin, kita harus berani keluar dari zona nyaman dan mencari terobosan-terobosan baru supaya kita bisa melakukan hal-hal yang lebih maju, lebih baik, dan kedepannya akan membawa bawahan kita ataupun anggota kita itu mendapatkan kemakmuran atau kebaikan untuk semua. Kemudian ada juga keterampilan dan kualitas yang paling penting yang dibutuhin untuk menjadi pemimpin yang hebat. Kualitas dan kepemimpinan yang hebat itu diperlukan dalam menyampaikan, membangun semangat dari para bawahan kita atau yang dari orang-orang yang kita pimpin. Kalau misalnya buat menjadi leader, pernah nggak sih kayak nggak suka karena memimpin gitu, capek atau gimana? Dalam posisi kita seorang pemimpin, mungkin ada halnya waktu kita merasa jenuh, tapi itu bisa dihilangkan atau bisa kita singkirkan dengan merasa nyaman dan positif dengan hasil dan tujuan ke depan atau visi misi kita ke depannya. Kalau untuk cara menghandle emosi kita sama anggota, sama tim itu gimana? Cara kita menghandle emosi kita adalah pertama kita harus mengetahui dulu karakteristik dari bawahan atau anggota kita. Kalau kita nggak bisa mengetahui dengan karakteristik anggota kita, mungkin kita sendiri nggak akan bisa menghandle emosi dan atau kejiwaan kita. Seperti itu. Boleh nggak diceritain pengalaman Aba saat menjadi pemimpin ketika masih di jenjang sekolah, biar kita tuh para anak-anak muda bisa lebih semangat dan belajar menjadi pemimpin yang baik? Waduh, kalau pengalaman waktu sekolah ya memang banyak, dan itu semua sangat menyenangkan sekali karena saya sendiri, Abah sendiri itu adalah pemimpin dari segala bidang organisasi seperti OSIS, Paskibra, PMR, Pramuka, Rohis, itu semua Abah ketuanya. Jadi karena Abah sendiri yang menghandle, itu semuanya adalah pengalaman yang mengasihkan. Berarti asik ya? Asik. Berorganisasi itu asik, menjadi pemimpin itu asik, asal kita tahu caranya. Itu. Jadi pengalaman itu semuanya pengalaman yang baik semua. Karena membentuk kepemimpinan kita sendiri. Seperti itu. Ya, mungkin sekian dari wawancara saya dan Bapak Yurizul Fajri.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class. Now, in this box, I have a picture of one of the world's greatest leaders from the last 100 years. Now, whoever can correctly guess who I've got in here, I'm going to give you a pass on the next homework assignment. Okay, I love this enthusiasm. You guys are great. Joe, who do you got? Steve Jobs. Okay, good. Cassie? Mother Teresa. Nice, okay. Nathaniel? Definitely has to be Dr. Martin Luther King Jr. Good guesses, okay. Now let me ask, what qualities make for a good leader? Katie? Someone kind, respectful, that listens to what the people have to say. Well done. Nathaniel? Confident, intelligent, and has swag. Okay, good. I like that. All right. All right. I'm going to hand the box over to you. I want you to take a look inside and see who this great leader is, okay? So I'm going to hand it over to you, and then just pass it around. Let everybody get a look at it. So what do you see in there, Joe? I see a mirror. I see myself. Okay, good. Okay, so now what can we take from this? What can we learn from this? Katie? That we're all leaders, that we can become the leaders of tomorrow if we tap into our full potential. That's exactly right. Now there's only one person that can prevent you from being the best that you can be. That person is you. You're the only one who can revolutionize your life. You're the only one who can influence your happiness and your success. Your life doesn't change when your boss changes, when your career changes. Your life changes when you change, when you get beyond your limiting beliefs, when you realize that you're the only one who's responsible for your life. Allow yourself to be the best that you can be. The world needs great leaders, now more than ever. I believe in you. It's time for you to believe in yourselves.